mata kuliah bimbingan dan konseling. Dalam mata kuliah tersebut saya belajar bahwa kita harus berani mengeluarkan pendapat, entah itu benar, entah itu salah. Dan di dalam pembelajaran tersebut saya juga belajar bahwa setiap proses itu lebih penting daripada hasilnya. Lebih baik kita salah tapi berproses daripada kita tidak berproses sama sekali. Selain itu, setelah saya mempelajari BK, saya jadi tahu bahwa tugas seorang guru itu tidak hanya mengajar, melainkan juga mendidik peserta didiknya. Di mana mendidik itu kita bisa membentuk karakter peserta didik itu yang baik dan juga sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, BK juga memberikan saya pelajaran bahwa berkolaborasi itu sangat penting karena nanti ketika kita menjadi seorang guru, kita akan berkolaborasi untuk bersama-sama memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik kita. Perkenalkan, saya Syifani Novarizakika. Di sini saya akan menyampaikan refleksi singkat saya mengenai mata kuliah bimbingan dan konseling. Selama mengikuti mata kuliah bimbingan dan konseling ini, saya menyadari bahwasanya ternyata peran BK itu lebih penting dan lebih luas dari yang saya kira. Awalnya BK itu menurut saya hanya berkaitan dengan siswa yang bermasalah, tapi ternyata BK itu juga membimbing siswanya agar berkembang secara optimal, baik dari segi karir, sosial, akademik maupun pribadinya. Dan saya menyadari bahwa pentingnya kolaborasi antara wali kelas, orang tua, kepala sekolah, dan lain sebagainya itu juga sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya berharap semoga dengan adanya mata kuliah bimbingan ini, saya bisa menerapkannya dan membuka pandangan saya menjadi lebih luas di dunia pendidikan. Setelah saya belajar BK selama 1 semester ini, banyak sekali hal yang saya pelajari, dan yang paling saya ingat adalah BK itu tidak sendirian. BK itu bisa dan harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti guru wali kelas, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, bahkan sehingga dengan masyarakat sekitar untuk mendidik anak atau membimbing anak untuk mencapai tujuannya atau potensi terbaiknya. Sekian dari saya. Saya akan saya akan memberi refleksi dari hasil yang saya dapat selama saya mempelajari mata kuliah BK 1 semester ini. Nah, sebelumnya saya nggak tahu BK itu tugasnya apa aja, karena menurut saya BK itu hanya sebatas masalah kalau tidak mengupgrade potensi diri dari siswa. Ternyata konsep ini penting banget dalam kehidupan siswa untuk mengupgrade diri, mengupgrade potensi, untuk menyelesaikan masalah, memberi perkembangan bagi peserta didik. Dan ternyata peran BK itu tidak sendirian. BK itu dibantu oleh banyak oknum dari pihak internal dan eksternal, seperti orang tua, guru wali kelas, guru BK, kepala sekolah, dan masyarakat serta orang tua. Perkenalkan, nama saya Zahra. Di sini saya akan berrefleksi singkat mengenai apa yang saya pelajari dari mata kuliah bimbingan dan konseling ini. Sebelumnya saya tuh nggak tahu apa bedanya bimbingan dan konseling. Saya kira guru BK itu hanya memberikan sanksi bagi siswa bermasalah dan hukuman. Tetapi setelah saya mempelajari mata kuliah ini, pikiran saya jadi berubah. Saya jadi mengetahui bahwa peran guru BK itu juga ikut dalam masalah sosial, akademik, pribadi, dan masa depan siswa. Ternyata peran guru BK itu lebih luas daripada itu. Dan kita sebagai guru mata pelajaran ataupun wali kelas itu juga ikut serta dalam peserta didik. Kita juga perlu mengawasi dan harus peka juga terhadap peserta didik. Jadi kita jadi paham bahwa tanggung jawab peserta didik itu tidak hanya di BK tetapi untuk seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Sebelumnya saya Istiqomah. Di sini saya akan memberikan refleksi saya. Nah, setelah saya mengikuti pembelajaran dengan Bu Lila, dengan pembelajaran cukup menyenangkan dan mengedukasi saya rasa BK ini lebih ke rehabilitasi. Jadi kita mengetahui masalah siswa, dengan begitu kita mengetahui penyebabnya, kemudian kita mengikuti prosesnya bagaimana dia bisa melakukan sebuah kesalahan itu. Kemudian kita bisa melakukan komunikasi dengan banyak pihak, mulai dari orang tua, kepala sekolah, wali kelas, ataupun pihak-pihak yang terkait
untuk menyelesaikan permasalahan itu. Namun, BK ternyata tidak hanya sekedar menyelesaikan permasalahan. BK juga bisa membimbing, kemudian memberikan pelayanan yang responsif. Dengan begitu, siswa bisa mengeluarkan keluh kesahnya pada guru BK, dan guru BK bisa menjadi guru yang mengayomi siswa tersebut. Jadi guru BK ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membimbing dan memberikan arah yang lebih baik.